Aduh, aduh, aduh. Jadi kemarin lagi tidur nyenyak ya. Bangun-bangun ternyata KUHP itu udah direvisi dan sudah sah. Dan ini bukan lewat mimpi ya sahnya. Dan ini ya benar-benar gitu. Gak ada diskusi panjang yang melibatkan rakyat untuk berpartisipasi untuk kebutuhan rakyatnya sendiri segala macam. Kampus aktivis LSM, rakyat jelata kayak kita ini nggak ada yang dipartisipasikan. Dan revisinya itu kayak jurus paling sakti di DPR gitu ya, kayak ya tiba-tiba dan sudah ada revisinya, sudah sah, dan kita cuma bisa bengong sambil mikir nih, kok ada apa ya, kok buru-buru banget, kacau bang. DPR bilang revisi KUHP ini penting, ya gue setuju, ini betul banget ya. KUHP kita memang sudah tua dan lebih tua dari sebagian anggota DPR yang hobinya absen sidang sama tidur pas sidang kayak gitu. Tapi momen dan cara mereka mengesahkan ini kayak ngasih cincin lamaran pas pasangannya lagi tidur gitu. Dan terburu-buru banget, minim transparansi, dan terkesan ya begitu, pokoknya jadi dulu, ributnya ini belakangan. Dan yang gue pikir, loh, kayaknya kita kemarin minta perampasan aset gitu, tapi kenapa jadi revisi KUHP-nya dulu? Artinya ada sesuatu di balik semua ini. Dan yang paling ironis, RUU perampasan aset itu yang rakyat tunggu-tunggu buat ngejar para koruptor ya, malah ya benar-benar disampingkan. Ibarat orang mau renovasi rumah nih, atap bocornya dibiarin dulu, yang penting itu perbaikan di gagang pintu belakang. Dan gue juga udah rangkum ya beberapa hal yang kayaknya menurut gue ini ironi ironi banget untuk revisi KUHP ini ya. Kayak satu itu ada, penangkapan itu bisa semakin gampang. Ada banyak pasal yang cukup bukti, dan ini tuh dibuat makin longgar gitu. Artinya apa? Kalau selama ini masyarakat takut kriminalisasi, sekarang tambah takut. Karena aturan baru seperti bilang, tenang, kamu aman selama tidak bikin kekuasaan terganggu. Ya artinya gua juga mungkin bisa aja karena membuat kekuasaan terganggu ditangkap seperti itu. Kedua, itu penahanan makin lama dan makin luas. Dan durasi penahanan ini bisa diperpanjang lewat banyak pintu hukum yang ada. Tersangka bisa tidur di sel sambil nungguin proses yang fleksibel, ngikutin dengan angin politiknya. Dan rakyat yang salah tangkap ini bisa bilang salah saya apa gitu. Dan negara itu bisa bilang gitu, kita cari tahu sama-sama. Jadi benar-benar kalau nanti ada salah tangkap gitu, ditangkap dulu, baru bukti-bukti apa segala macamnya dicari belakangan. Yang penting tersangkanya dulu. Ketiga, kewenangan aparat itu bertambah besar gitu. Dan ini menurut gua minim banget dengan pengawasan. Resep kriminalisasinya ini kayaknya jadi tambah kayak rasa-rasa premium ya. Dan rakyat cuma bisa bilang ya oke pak, baik pak gitu. Ya kita cuma bisa ngikutin aja alur proses hukumnya. Dan empat, terakhir itu proses hukum itu makin rumit gitu. Buat apalagi buat rakyat miskin ya. Itu makin rumit, itu sama dengan ya makin menderita kita. Dan buat orang kaya makin rumit, dan itu akan banyak celah untuk lolos. Nah, kalau pejabat yang kena itu bisa diatur banget. Dan DPR tuh selalu bilang ya, ini demi kepentingan rakyat. Dan gue selalu bertanya-tanya, ini rakyat yang mana, rakyatnya siapa gitu. Karena kalau kita lihat prosesnya, transparansinya itu nihil. Partisipasi publik itu tenggelam kayak kapal yang nggak berizin. Ya kalau kerjanya kayak Bu siapa namanya, Menteri Kelautan kita dulu,
Itu bagus banget ya, nenggelamin kapal-kapal yang ngambil ikan-ikan di daerah Indonesia. Itu bagus gitu. Dan rakyat diajak tahu hasilnya gitu setelah ketok palu. Itu bagus banget gitu. Mungkin nanti DPR bakal bikin tagline baru kayaknya, dipilih rakyat bekerja untuk ya pokoknya biar kelihatan kerja, ada revisinya RUU apa segala macem gitu. Dan kalau begini terus kayaknya menurut gue tidak memilih dalam pemilu itu bisa jadi pilihan yang paling logis, karena percuma banget pilih orang yang nantinya lupa siapa yang milih, atau lebih parah tidak merasa perlu melibatkan rakyat untuk membuat keputusan yang mengikat rakyat seperti itu. Padahal yang selama ini rakyat lihat ratusan triliun dan kesalahan-kesalahan segala macam itu ada di para pejabat, udah ada di DPR segala macam, ada di oknum-oknum ini gitu. Kita mau lihat gitu. Atasnya dulu dibenerin biar kita bawahnya itu bisa ngikut gitu loh. Revisi KUHP memang benar dibutuhin, dan KUHP memang sudah kuno banget, udah usang, udah rapuh gitu. Tapi momen prosesnya, gaya kerjanya, seolah DPR ini bilang ke rakyat tenang, demokrasi masih ada, cuma kamu ya nggak ikutan untuk memakainya gitu. Jadi kita ikut cuma ada di pemilunya doang, dan pemilu itu jadinya saat ini ya percuma banget.